Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sakra di rumah? Tentunya semoga sehat dan semangat selalu. Kembali lagi bersama saya Rafika Zaskia di Sakra Podcast yang akan menyapa kalian share moment, share story. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulik tentang Hari Guru Nasional dan kita akan sapa gue star kita kali ini yang tentunya menjadi guru yang menjadi idaman siswa semuanya. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Mbak Rafika. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mbak Rafika juga ya? Alhamdulillah baik. Terkait Hari Guru, boleh kita ulik nih ya Bu untuk Bu Mega. Oh boleh banget dong. Oke silahkan. Untuk Bu Mega sendiri, apa sih arti guru itu? Arti guru menurut saya pribadi, jadi guru itu bukan hanya sebuah profesi di mana seseorang itu mengajar di dalam kelas itu bukan. Tapi lebih dari itu, guru itu bermakna sebagai seorang Mbak yang mendedikasikan diri, waktunya, hatinya untuk mendidik, mengajar, fasilitator pembelajaran sekaligus sebagai motivator, pemberi inspirasi dan juga menuntun anak-anak untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Seperti itu. Ya, jadi untuk menjadi guru itu harus lebih sabar ya untuk menghadapi seluruh siswa, berbagai sifat siswa. Oh, itu harus pastinya. Iya. Lalu, apakah guru sebagai pahlawan? Lalu kenapa menurut Bu Mega? Pertanyaannya menarik. Apakah guru sebagai pahlawan? Bagi saya iya, karena saya pernah menjadi murid dan bagi saya guru-guru saya itu termasuk pahlawan. Mengapa? Karena apalagi sekarang ya, di era yang semuanya serba maju ya Mbak, jadi teknologi begitu pesatnya, guru itu sebagai pahlawan dalam memfilter, membantu anak-anak memfilter mana informasi yang harus mereka serap dan mana yang tidak. Selain itu, guru di era yang sekarang juga berperan sebagai pahlawan di mana guru itu menjadi navigator bagi anak-anak agar anak-anak itu punya kemampuan untuk berdaya pikir kritis, kemampuan berkolaborasi, dan sekaligus guru itu pahlawan yang harus mampu untuk menyerap teknologi, jadi guru nanti bisa membantu anak-anak untuk berlari sesuai dengan kodrat zaman mereka. Seperti itu Mbak. Hebat sekali ya guys Bu Mega. Lalu berkaitan dengan Hari Guru nih Bu Mega, kira-kira apa makna yang mendalam untuk guru-guru masa kini? Guru-guru masa kini ya Mbak, guru-guru masa kini itu tantangannya semakin besar. Betul. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangannya semakin besar. Jadi peran guru di masa kini ya seperti yang saya sebutkan tadi, guru lebih banyak berperan dalam mendampingi anak-anak di era teknologi yang semakin maju ini. Jadi guru itu gimana sih menyiapkan anak didiknya agar selain maju secara pengetahuan, tapi juga memiliki empati, kecerdasan sosial yang baik, sehingga mereka tuh nanti menjadi generasi yang siap bersaing di dunia global, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Oke. Iya. Di era sekarang, di era digital kan banyak tuh Gen Z memainkan TikTok ya. Iya. Kira-kira perlu nggak ya Hari Guru itu dirayakan? Kan banyak tuh di TikTok Hari Guru, Gen Z merayakan Hari Guru, surprise lah dan lain sebagainya. Itu perlu nggak menurut Bu Mega? Lalu kenapa? Menurut saya kalau Gen Z itu merayakan dengan TikTok, merayakan dengan beri surprise, itu kan memang kodrat zamannya Gen Z ya Mbak. Iya, betul. Kan ada kalimat seperti ini, setiap orang itu ada masanya, setiap masa tuh ada orangnya. Oke. Iya, jadi kalau menurut saya it's okay sih, nggak apa-apa. Tapi kalau penting apa enggaknya menurut saya penting. Bukan ke perayaannya, lebih ke esensinya. Dimana ketika Hari Guru itu dirayakan, itu akan mengingatkan masyarakat luas tentunya pentingnya peran guru sebagai pilar pendidikan bangsa. Selain itu bagi kami, para guru-guru sendiri nih Mbak, Hari Guru itu juga bermanfaat nih untuk kami sebagai self love. Oh gitu. Iya, sebagai apresiasi diri kami sendiri. Selain itu juga memberi waktu kepada guru-guru di Indonesia untuk berkontemplasi, untuk berefleksi mengenai
apa yang sudah dilakukannya selama setahun kemarin. Apakah saya sudah menjadi guru yang baik? Apakah saya sudah dengan hati saya mendidik dan menuntun anak-anak saya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tentunya dengan catatan ya Mbak, perayaan itu tuh tidak boleh yang berlebihan. Perayaan itu tetap menjunjung nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Betul, iya. Harus gitu ya. Betul, oke. Jadi menurut jawaban Bu Mega nih, setelah saya lihat, Bu Mega ini termasuk Gen Z ya? Bu Mega. Jawaban Bu Mega Oh sih. iya, karena setiap hari menghadapi Gen Z, jadi Oke. mungkin generasi milenial yang bermetamorfosis menjadi Gen Z ya Mbak ya. Apabila dikaitkan dengan perkembangan di Indonesia saat ini, Ya. apakah guru memiliki peranan menurut Bu Mega? Dengan perkembangan di Indonesia sekarang ini ya harus ini menarik pertanyaannya karena ini mengingatkan saya pada satu pertanyaan seperti ini Mbak. Apakah peran guru suatu saat akan digantikan oleh robot atau AI? Oh iya betul. Kalau menurut Mbak Rafika akan digantikan nggak? Iya sih sedikit berpikiran seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak akan tergantikan. Kenapa? Karena kan kalau robot itu dia hanya sebagai penyedia informasi ya Betul. Mbak. Jadi kalau guru itu yang dihadapin adalah manusia. Anak-anak itu punya hati Mbak. Itu nggak akan dimiliki oleh robot. Yang memiliki hati, kasih sayang itu seorang guru. Karena tugas guru itu selain sebagai fasilitator pembelajaran, guru itu juga harus menjadi motivator dan pemberi inspirasi. Misal nih di suatu kelas jam ke 9.10 anak-anak sudah mulai loyo, kalau yang ngajar robot Tambah wah, loyo. tambah loyo karena nggak peduli mau loyo mau enggak, itu robotnya nggak akan Betul. ngefek. Terus kemudian robot itu nggak akan bisa menggantikan peran guru sebagai penuntun kayak Mbak Rafika nih. Mungkin Mbak Rafika nggak pernah ya terbayang sebelumnya akan menjadi seorang host podcast. Nggak pernah terbayang. Nggak sama pernah sekali. terbayang, Iya, betul. tapi kemudian ada guru bernama Bu Puspa yang menuntun Mbak Rafika ini, menemukan Mbak Rafika, bakat Mbak Rafika, oh Mbak Rafika tuh cocok untuk menjadi seorang host. Kalau yang mengajar Mbak Rafika itu robot, nggak akan mungkin bisa menemukan bakat dari seorang Mbak Rafika. Nggak ada hati dari ke hati gitu ya. Nggak Bu? ada hati dari ke Iya, hati, betul. karena apa yang berasal dari hati, itu ketika disampaikan, insya Allah akan sampai ke hati juga dengan lebih mudah. Oke, betul. Begitu Oke. Mbak. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Bu. Harapan-harapan untuk guru dan penerus bangsa apabila dikaitkan dengan Hari Guru itu menurut Bu Mega bagaimana? Harapannya tentu saja yang baik-baik. Kalau Iya, untuk pasti. guru, saya berharap semua guru di Indonesia diberikan kesehatan, umur panjang dan berkah, untuk selalu mengabdi, serta diberikan kelapangan hati, kejernihan hati untuk mendidik, serta diberikan kesejahteraan yang lebih. Sedangkan untuk Amin. anak-anak semuanya, pesan saya, hargai, hormati gurumu karena beliau-beliau itu orang tua kalian yang insya Allah doanya itu juga bisa menembus langit untuk membantu kalian mencapai apa yang kalian cita-citakan. Amin. Semoga doa yang apa Bu Mega sampaikan terkabulkan dan didengarkan oleh semua siswa di SMA Negeri 1 Kradinan ini. Ya, Berikut tadi obrolan kita dengan Bu Mega mengenai Hari Guru Nasional. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi Sobat Sakra di rumah tentunya. Sampai jumpa di Sakra Podcast episode berikutnya. Tentunya jangan bosan untuk mengikuti Sakra Podcast dengan ada hal-hal menarik yang berikutnya yang pantas kita ulik. Cukup sekian podcast pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.